Suamiku pewaris utama. Bab 102. Hukuman yang setimpal. Plak. Karena kau berani berbohong padaku, maka tamparan itu sebagai hadiahnya, jawab Hendy cuek. Aku tidak berbohong tuan, orang itu memang berprofesi seperti itu. Aku tidak tahu secara pasti, tapi dia selalu tampil di depan umum, dengan kata-katanya yang selalu memberi penguatan pada pendengarnya. Jawab Braga berbohong. Plak. Karena kau berani berbohong padaku, maka tamparan itu sebagai hadiahnya. Ucap Hendy cuek. Aku sedang tidak berbohong tuan. Orang itu memang berprofesi seperti itu. Dia tinggal di kota J, di sebuah perumahan mewah. Tapi dia mempunyai sebuah bar bawah tanah, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Ucap Braga kali ini tidak berbohong. Iron. Apakah kau tahu tempat apa itu? Tanya Hendy pada anak buahnya. Ya tuan besar. Dulu pernah sekali saya pergi ke sana, untuk urusan bisnis, tapi bukan dalam hal perdagangan manusia. Karena perundingan tidak membuahkan hasil, maka saya membatalkan secara sepihak kerja sama itu dan tidak pernah lagi muncul di depan mereka. Jawab Iron berterus terang. Semakin menarik. Respon Hendy penuh misteri. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada Braga, lalu berkata. Bawa si Braga ini, dan serahkan pada pihak berwajib. Perintah tegas Hendy pada anak buahnya. Tolong ampuni aku tuan. Jangan serahkan aku pada mereka. Aku takut akan dihukum berat. Pinta Braga memohon pengampunan pada Hendy. Tuan, serahkan orang itu pada kami, agar kami bisa memberikan hadiah besar padanya, karena prestasi besarnya selama memimpin desa ini. Ucap seseorang yang cukup berwibawa pada Hendy. Kamu siapa? Tanya Hendy padanya. Saya kepala desa yang sesungguhnya, tapi jumlah penghitungan suara dirampas olehnya, dengan memanipulasi data pemilihan. Jika saya membocorkan rahasia itu, maka kami semua diancam akan dibunuh, dan keluarga kami akan dihabisi juga. Hari ini kami ingin meminta pada Anda, agar menyerahkan orang tersebut pada kami, untuk diadili secara adat. Jawabnya cukup jelas. Tuan, serahkan dia pada kami. Serahkan dia pada kami. Serahkan dia pada kami. Teriak sekumpulan warga mulai emosi. Lalu tanpa dikomando, ratusan warga meluruh ke arah Hendy, dan segera merampas tubuh Braga untuk mereka adili. Hendy tidak bisa berbuat apa-apa, mau marah tidak mungkin, mau menggunakan kekuasaannya apalagi. Jadi mau tidak mau, Hendy membiarkan saja warga desa mengambil Braga dari hadapannya. Tak lama sesudah itu, ratusan warga desa segera melampiaskan dendamnya pada Braga. Ada yang memukul, mencakar, menendang, menamparkan, meludahi dan menghantamnya dengan kayu balok, hingga membuat wajah dan tubuh Braga babak belur, dan sudah tidak bisa dikenali lagi. Segera setelah itu, Braga pingsan atau mati tidak diketahui. Tapi diperkirakan dia mati. Setelah puas menyiksa tubuh Braga, warga desa melampiaskan kemarahannya pada anak buah Braga. Sama seperti yang terjadi pada Braga, mereka juga mengalami penyiksaan yang kelewat sadis. Ada yang tangannya hancur karena dipukul dengan kayu besar, ada yang kepalanya berdarah karena dipukul dengan batu, ada juga yang langsung pingsan setelah perutnya ditendang kuat-kuat. Bahkan ada yang terkencing-kencing karena tubuhnya diseret secara paksa di tanah. Rata-rata tubuh mereka mengalami luka berat, tanpa berani melawan pukulan warga desa. Benar-benar suatu pembalasan dendam yang tidak terpikirkan sebelumnya. Setelah berlangsung selama 20 menit, seluruh anak buah Braga telah terkapar di tanah, dan tidak sadarkan diri, termasuk pemimpinnya, Braga. Amankan tubuh-tubuh tidak berguna ini, dan buang di tempat jauh. Biarkan mereka seperti apa adanya. Perintah Hendy tegas. Baik.
Jawab anak buahnya patuh. Tak lama berselang, halaman rumah Braga yang sebenarnya bukan miliknya itu, telah bersih dari kekacauan tadi. Yang tinggal hanyalah genangan darah dari tubuh-tubuh malang penghuni sebelumnya. Bersihkan tempat ini segera. Aku tidak mau melihat ada sisa-sisa kekacauan yang tertinggal. Kerjakan sekarang. Perintah Hendy tegas. Tak lama kemudian, seluruh warga bergotong royong mengerjakan perintah Hendy tadi. Hingga dalam waktu yang tidak lama, seluruh areal itu telah bersih. Gadis-gadis yang diculik serta disekap oleh Braga, kini telah dibebaskan, dan dikembalikan pada orang tuanya. Bagi yang datang dari daerah lain, untuk sementara ditampung oleh perguruan untuk dirawat. Sementara Brandi telah dipanggil ulang untuk menghadap Hendy. 1 jam kemudian, kondisi desa itu sudah kembali seperti semula. Reksa yang haknya dirampas oleh Braga, dikembalikan lagi pada posisinya. Dan keesokan harinya atau besok lusa, harus melaporkan posisinya pada kepala distrik setempat. Rumah tempat Braga dan anak buahnya tinggal, untuk sementara dibiarkan begitu saja, karena pemiliknya tidak diketahui di mana rimbanya. Pada malam harinya, ratusan warga masih tetap berjaga, karena mereka takut akan datang pembalasan dari kelompok Braga yang lain. Mereka berjaga dibantu oleh guru dan murid-murid perguruan silat tersebut, agar tidak kecolongan. Tapi sampai menjelang pagi, tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Sementara Hendy dan rombongannya, hari itu juga telah kembali ke kota Golden City, dengan meninggalkan sebanyak 50 orang pengawalnya, untuk membantu mengamankan perguruan tersebut. Syukurlah perguruan kita ini, akan dibangun ulang, yang jauh lebih baik dari sekarang. Ucap Gentala pada rekan-rekannya sesama guru persilatan. Selain itu yang kita senangkan adalah akan dibangun asrama murid perguruan, aula kegiatan, lapangan kegiatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, perguruan kita ini sudah menyamai bahkan melampaui perguruan serupa di Provinsi B ini. Ucap Gentala lagi dengan wajah penuh senyum dan kemenangan. Guru, apakah mungkin bagi Tuan Hendy, membantu kita tanpa pamrih apapun? Tanya salah seorang guru pada ketuanya. Saudara jangan berburuk sangka dulu, sifat muridku itu, bukanlah seperti yang dituduhkan. Dia akan membantu tanpa pamrih. Dari yang kudengar dari warga desa yang katanya pernah bertemu dengan Hendy, yang bersangkutan pernah membangun sebuah desa tertinggal menjadi sebuah desa maju, hanya dalam masa 1 tahun. Dan katanya sekarang desa tersebut hampir menjadi sebuah kota, walau tidak begitu besar. Dan yang menggembirakan adalah, desa tersebut sekarang tidak terisolir lagi, karena akses jalan telah dibuka dari segala arah. Jadi mudah-mudahan desa kita ini, juga akan dibangunnya, terutama akses jalan, yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Mari kita berdoa saja, mudah-mudahan keinginan dan niat baiknya itu, akan terrealisasi di desa kita. Jawab Gentala panjang lebar. Maafkan saya guru. Respon guru tersebut malu-malu. Sudahlah kita lihat saja nanti. Besok utusannya akan datang kemari. Sebaiknya kita persiapkan rencana apa saja yang akan kita minta pada utusan tersebut, untuk ditindaklanjuti oleh tuannya itu, ujar Gentala cukup bijaksana. Keesokan harinya orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mereka adalah James, Xiaolong dan Erisa, yang sengaja didatangkan dari kota Teluk Berlian dan kota P di Pulau Situ. Kedatangan mereka hanya seminggu, untuk merancang site plan atau denah bentuk bangunan perguruan yang akan dibangun nanti. Dalam pertemuan tersebut, James si dewa strategi dan investasi, yang paling banyak mendominasi pembicaraan, karena dia sangat hafal sekali tentang pembangunan dan site plan-nya. Hari itu sekitar pukul 10 pagi,
pertemuan sudah diadakan antara Gentala, selaku ketua perguruan, dan guru-guru, dengan ketiga utusan tersebut. Dalam pertemuan itu, James mengutarakan rencana-rencana yang disampaikan oleh Hendy padanya, sebelum mereka berangkat. Tuan pimpinan dan guru-guru semua yang kami hormati. Seperti yang Tuan Besar amanatkan, bahwa tempat ini seluruh bangunannya akan dirombak secara bertahap, agar kegiatan perguruan tidak terganggu. Ucap James memulai pembicaraan. Di antara bangunan yang akan dibangun nanti adalah 5 buah asrama putra, dan 5 buah asrama putri. 2 di antara bangunan itu, diperuntukkan bagi jenjang murid inti atau murid utama, 3 sisanya untuk murid level 2 dan pemula. Untuk asrama guru utama dan guru pembina, akan dibangun sejumlah bangunan besar lengkap dengan fasilitasnya. Untuk Tuan Muda Dragon, akan dibangun sebuah istana besar di tengah-tengah perguruan ini, yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan milik guru-guru juga asrama murid. Tapi sebelum semua itu dilaksanakan, kami perlu tahu juga, berapakah luas tanah milik perguruan ini? Tanya James ingin tahu. Perguruan ini, dibangun di atas lahan seluas 3 hektar, asli milik perguruan, lengkap dengan sertifikat tanahnya. Jawab Gentala apa adanya. Masih belum cukup untuk membangun apa yang diinginkan oleh Tuan Besar Hendy. Dia menginginkan luas tanah perguruan ini setidaknya 7-10 hektar. Untuk itu, bisakah kiranya Tuan Guru bernegosiasi dengan pemilik tanah sekitar perguruan ini untuk dibeli? Tanya James ingin tahu. Saya rasa bisa. Karena tanah-tanah di sekitar perguruan ini, masih belum diolah dan terkesan dibiarkan oleh pemiliknya. Saya rasa jika perguruan ingin membelinya, mereka akan dengan senang hati melepaskan tanah-tanah tersebut untuk dibeli. Jawab Gentala mantap. Bagus. Itu yang diinginkan oleh Tuan Besar. Respon James dan kedua temannya itu. Kalau bisa datangkan pemilik tanah itu, berikut kepala desanya kemari, karena kami akan melakukan negosiasi dengan mereka. Ucap James meminta. Baik, akan segera kami laksanakan. Jawab Gentala cepat, kemudian meminta pada rekannya untuk menjemput orang yang dimaksud. Argani. Bawa keempat temanmu itu, untuk pergi menjemput kepala desa baru, juga pemilik tanah di sekitaran perguruan ini. Katakan pada mereka, bahwa utusan Tuan Besar Hendy, ingin bertemu. Perintah Gentala tegas. Baik Guru. Jawab Argani patuh. 1 jam kemudian, orang-orang yang dipanggil pun berdatangan. Mereka antara lain adalah kepala desa dan 2 perangkatnya. 8 pemilik tanah, 1 kepala dusun, 1 ketua rukun warga, dan 1 rukun tetangga. Kedatangan mereka segera disambut oleh pihak perguruan dengan baik, dan dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Salam Tuan Guru. Ucap mereka serempak, memberi penghormatan pada Gentala dan guru-guru yang ada di aula pertemuan itu, dengan sikap hormat. Silakan duduk. Jawab Gentala sopan. Terima kasih Guru. Respon mereka patuh. Perkenalkan. Mereka bertiga ini adalah utusan dari Tuan Besar Hendy dan kakeknya. Datang kemari karena ingin bernegosiasi dengan kita, terutama kalian pemilik tanah yang ada di sekitar perguruan ini. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan penuturan Tuan utusan ini. Silakan Tuan. Ucap Gentala cukup sopan sekali. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mohon untuk tidak memanggil kami, terutama saya dengan sebutan Tuan, karena hal itu hanya pantas dilakukan pada Tuan Besar Hendy, dan Tuan Mahesa Birawa. Panggil saya James saja. Dan kedua rekan saya ini adalah Siolung si Dewa Uang, dan yang satunya lagi adalah Erisa si Dewi Akuntan, ucap James merendah. Lalu mengambil nafas, kemudian berkata lagi. Seperti yang diamanatkan oleh Tuan Besar,
bahwa perguruan ini akan dibangun ulang, menjadi sebuah perguruan modern lengkap dengan fasilitasnya. Tapi luas lahan tanahnya tidak mencukupi. Jadi kami berencana ingin meluaskan areal perguruan ini, dengan niat ingin membeli lahan-lahan yang ada di sekeliling perguruan ini. Untuk itu, apakah saudara pemilik lahan bersedia melepaskan tanahnya untuk dibeli, dan diperuntukkan untuk kepentingan perguruan? Tanya James sangat sopan sekali, kemudian menunggu respon dari mereka yang tadi dipanggil. Tapi ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menjawab duluan, termasuk kepala desanya, apalagi si pemilik tanah yang ingin dibeli itu. Wibawa James dan rekan-rekannya itu, menurut penglihatan mereka yang hadir di aula pertemuan itu, sangat mendominasi sekali, sampai membuat mereka sungkan dan malu untuk memulai, jadi akhirnya semuanya bungkam, dan diam 1000 bahasa. Gentala yang melihat kecanggungan mereka, mengambil inisiatif untuk bertanya pada kepala desa dengan berkata, "Apakah Anda tahu sejarah tanah-tanah yang ingin dibeli, terutama ketua-ketua warga dan kepala dusun? Jika kalian tahu, tolong katakan pada saudara James ini, agar perundingan bisa berjalan lancar." Ucap Gentala cukup tenang. "Tuan Guru, kami sebagai orang yang dipercaya untuk mengepalai wilayah ini, tentu saja kami tahu sejarah tanah ini sejak dari awal, apalagi kami lahir dan besar di desa ini. Tapi untuk masalah tanah tersebut mau dijual apa tidak, tentu saja itu tergantung dari pemilik tanah yang bersangkutan." Jawab reksasi kepala desa tersebut cukup lancar. "Lebih baik kita tanyakan sekali lagi, apakah mereka mau melepaskan tanahnya pada pihak perguruan atau tidak?" Ucapnya lagi, "Saudara Tarmo, apakah Anda mau melepaskan tanah milik Anda pada kami?" Tanya Gentala cukup sopan padanya. "Tuan Guru," responnya sambil menunduk. "Pada dasarnya saya tidak berkeberatan untuk melepaskan tanah milik saya itu, apalagi untuk kepentingan perguruan. Cuma masalahnya adalah, tanah tersebut sudah ditawar oleh seorang pengusaha dari ibu kota, tapi sampai sekarang belum ada kabar sama sekali." Jawab Tarmo berterus terang. "Kapan itu terjadi Pak Tarmo?" Tanya Siolung mewakili rekannya James itu. "Sudah sekitar setahun yang lalu Tuan. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah menghubungi saya lagi." "Apa yang dikatakannya waktu itu?" Tanya Siolung lagi. "Dia mengatakan, bahwa dalam jangka 3 bulan ke depan, akan datang lagi, dan melakukan transaksi. Tapi ditunggu hampir setahun, dia tidak datang juga dan melakukan pembayaran." Jawab Taro apa adanya. "Kalau begitu, berarti dia telah melakukan kesalahan, karena telah ingkar janji pada Pak Tarmo. Sudah hampir setahun dari sejak hari itu, sampai sekarang dia tidak pernah muncul lagi, berarti dia tidak jadi membelinya. Dengan demikian, bersediakah Pak Tarmo melepaskan tanah itu pada kami?" Tanya Siolung terkesan memaksa. "Tapi saya takut jika dia datang, dia akan marah pada saya dan mencelakai saya serta keluarga saya." Respon Tarmo ragu-ragu. "Kalau untuk masalah itu, serahkan saja pada kami, karena mulai kemarin, perguruan serta desa ini, telah berada di bawah perlindungan dari Tuan Besar Hendy. Jadi Pak Tarmo tidak usah khawatir lagi." Jawab Siolung tegas. "Baiklah kalau begitu. Saya bersedia menjualnya." Respon Tarmo cukup lega. "Saya juga bersedia melepaskan tanah milik saya itu." Ucap seorang warga pemilik tanah tanpa ragu-ragu lagi. "Kami juga bersedia." Ucap pemilik tanah yang lain semangat. "Bagus, itu jawaban yang ingin kami dengar." Respon James senang. "Kalau begitu, tolong kepada perangkat desa untuk mengukur berapa meter luas lahan mereka masing-masing, agar kami senang dalam melakukan transaksi." Ucap James tegas. "Baik, akan kami lakukan nanti." Jawab ketua kampung cepat.
Mumpung kalian semua ada di sini, ada baiknya kami sampaikan, apa-apa saja yang akan kami lakukan di desa ini. Pertama, kami akan merevitalisasi akses jalan yang sudah ada, dengan aspal berkualitas bagus. Dengan lebar jalan sekitar 12 meter. Bagi tanah warga yang terkena untuk pelebaran jalan, kami akan melakukan ganti rugi yang pantas. Selanjutnya kami juga akan membuat jalan baru, yang lebih dekat dari sebelumnya, dengan desa-desa, atau wilayah lain di desa ini. Sama seperti sebelumnya, pemilik tanah akan mendapatkan ganti rugi yang pantas juga. Untuk itu, mohon bantuan dari seluruh perangkat desa, untuk segera menginformasikan masalah itu pada warganya. Hal lain yang kami lakukan di sini adalah merombak ulang seluruh bangunan di perguruan ini, agar menjadi baru dan modern. Hal terpenting dan utama lainnya adalah membangun sekolah dasar, lanjutan dan menengah jika perlu, di sekitaran perguruan ini, agar anak-anak warga desa dan sekitarnya bisa belajar di sini. Mengenai guru-gurunya, akan kami datangkan dari kota-kota lain, dan gajinya akan dibayarkan oleh Birawa Group. Selain itu yang terpenting lainnya adalah membangun pusat kesehatan masyarakat di desa dan sekitarnya, yang kami lihat belum ada sama sekali di sini. Dan yang terakhir, kami akan membangun semua fasilitas yang diperlukan oleh warga, selain yang sudah dianggarkan dari dana desa. Saya ulangi lagi, karena desa ini cukup terisolir, maka kami akan membuka akses jalan dari semua arah, agar desa ini tidak terisolir lagi. Dengan menghubungkan wilayah-wilayah lain di sekitaran desa ini. Untuk itu, dimohon bantuannya dari kepala desa dan jajarannya, untuk memuluskan rencana dari Tuan Besar kami, agar tidak mengalami hambatan, dan birokrasi yang berbelit-belit. Karena jika itu terjadi, mungkin kami akan meninjau ulang rencana tadi, bahkan mungkin membatalkan semuanya. Tuan Besar Hendy, tidak mau ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan, dengan dibukanya desa ini agar tidak terisolir. Jika hal itu terjadi, maka kami tidak akan segan-segan lagi untuk bertindak, dan membuat perhitungan dengan siapa-siapa saja yang berani mencoba menghalangi proyek besar itu. Untuk itu, mari kita saling bersinergi dan kerja sama, untuk melancarkan rencana besar tersebut, agar berjalan sebagaimana mestinya. Ucap James panjang lebar. Kemudian meminta kepada kepala desa untuk menanggapi rencana itu. Saya mewakili seluruh warga mengucapkan terima kasih atas rencana dari Tuan Besar Hendy, dan akan selalu membantu demi mensukseskan rencananya itu. Sebagai kepala desa, saya akan bertanggung jawab penuh, dan akan menginformasikan kepada seluruh warga desa atas rencana besar ini. Ujar kepala desa dengan penuh semangat. Baiklah, untuk hari ini, pembicaraan dianggap selesai. Tapi jika ada warga yang ingin bertanya, kami persilakan. Ucap James cukup sopan. 1 detik, 2 detik, 3, 4 sampai 1 menit, tidak ada pemilik tanah yang berani bertanya karena malu. Gentala yang melihat keraguan mereka, sekali lagi berinisiatif untuk membantu, dengan mengajukan pertanyaan pada James. Mohon maaf Saudara James. Saya mewakili warga pemilik tanah, ingin bertanya pada Anda, berapakah harga tanah yang akan dibayarkan pada mereka, jika bersedia menjualnya? Tanya Gentala cukup jelas. Oh maafkan saya Tuan Guru karena lupa. Sesuai dengan amanat dari Tuan Besar Hendy, beliau memerintahkan untuk membayar tanah-tanah tersebut dengan harga tinggi, dan disesuaikan dengan harga kota dalam per meternya. Setelah dihitung berapa luas tanahnya, baru kami akan melakukan pembayaran. Jadi saya harap, hari ini atau besok, proses transaksi sudah bisa kita lakukan, karena waktu kami yang terbatas. Jawab James apa adanya. Baiklah kalau begitu. Mohon izin untuk meninggalkan pertemuan ini,
Karena kami akan melakukan apa yang saudara minta tadi. Ucap Reksa dengan sopannya. Baik kalau begitu. Silakan. Jawab James cepat. Kota J, mansion mewah milik Badrika, sekitar pukul 10 malam, setelah kejadian. Kenapa tidak ada kabar dari si pecundang Braga? Sampai saat ini, kiriman paket belum juga sampai. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Tanya Badrika atau Badri keheranan. Ramos. Cepat hubungi pecundang itu, dan tanyakan padanya, kenapa paket kita belum juga sampai. Perintah Badri tegas pada anak buahnya. Baik bos. Respon Ramos patuh. Kemudian menghubungi Braga, tapi sudah sekian lama handphone Braga tidak bisa dihubungi. Tidak tersambung bos. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Ramos minta petunjuk. Sekarang juga kau pergi ke sana. Dan bawa 150 orang bersamamu. Jika Braga mengalami kesulitan karena hadirnya seseorang, ratakan tempat itu, dan habisi orangnya. Tapi jika Braga sendiri yang bertingkah, seret dia ke sini, agar aku bisa memberikan hukuman berat padanya. Perintah Badrika tegas sekaligus marah. Siap bos. Jawab Ramos patuh. Bersambung.